Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah pagi menjelang siang ini kita bisa kembali hadir secara virtual untuk melanjutkan proses perkuliahan kita dalam mata kuliah Tafsir Tadbawi. Hari ini kita akan memulai materi kuliah dengan metode diskusi pada topik tentang surah Al-Fatihah. Kita akan memahami penafsiran Quran surah Fatihah dalam pendekatan pendidikan, dan di beberapa kelas ya yang kami sudah ajar itu kita hanya bisa mendiskusikan satu ayat saja dari basmalah, itu sudah bisa menghabiskan waktu 2 jam ya, 2 jam 30 menit ya. Nanti kita akan dengarkan ya, paparan makalah dari teman-teman. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk membuka forum diskusi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilakan pada teman-teman kelompok 1 untuk menyampaikan makalahnya. Aku Ustaz. Saya sudah buat PPT Ustaz. Oke, siap. Dila, oke. Nanti saya kasih jadi host kita. Iya Ustaz. Oke, silakan. Ya Ustaz. Screen share dulu. Sudah tertampil Ustaz? Belum lagi proses mungkin. Oke. Sudah boleh dimulai Ustaz? Ya, silakan. Admit dulu. Ada yang join. Masih ya, banyak yang belum join Ustaz. Terima saja. Yang baru mau gabung silakan terima saja. Kita admit saja. Ya Ustaz, sementara ada dulu di admin. Ya, sambil kita mulai diskusinya, lihat teman-teman yang baru mau masuk terima saja, silakan. Ya Ustaz. Ya, silakan Dila. Ya, Ustaz. Buka dulu admit semua, Ustaz. Nanti tidak tergabung nanti, Ustaz. Enggak apa-apa, kita mulai saja nah. Sambil teman-teman yang lain gabung kita admit saja dia. Terima saja. Mas sekali yang belum gabung. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wassalamun ala Rasulillah, amma ba'd. Jadi pada hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil presentasi kami mengenai tafsir Quran surah Al-Fatihah juz 1 ayat 1 sampai 7.
Jadi yang akan membawakan materi pada kali ini yakni adapun nama kelompoknya adalah ini adalah Muhammad Lafar Nur Rozak, Nihla Kamila, dan Dilan Nur Afnin. Jadi yang akan mempresentasikan materi pertama yakni adalah saya sendiri. Yang pertama-tama kita masuk pada pengertian masuk kepada ayat dari surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Tunjuklah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surah Al-Fatihah juz 1 ayat 1 sampai 7. Bagian B. Terjemahan kosakata. Yang pertama, dari kata Bismillah yang artinya dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, Alhamdu segala puji, Lillah bagi Allah, Rabbi Tuhan, Al-Alamin seluruh alam. Ihdina tunjukilah kami, As-sirata jalan, Ghairi bukan, Maliki pemilik, Yaumiddin hari pembalasan. Iyyaka hanya kepada Engkau lah. Na'budu kami menyembah. Nasta'in kami memohon pertolongan. Al-mustaqim yang lurus. Allazina orang-orang yang an'amta telah Engkau bernikmat alaihim kepadanya. Al-maghdubi alaihim jalan mereka yang dimurkai, waladdallin dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Adapun tafsir mufradat dari Quran surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7 yang pertama, dari kata Bismillah, yakni dengan menyebut nama Allah. Kata ismu memiliki arti yakni adalah nama, yaitu kata yang digunakan untuk identifikasi sesuatu agar bisa dibedakan dari yang lainnya. Dari kata Allah ini, kita bisa mengetahui bahwa Allah adalah isim alam dari zat yang menjadi Tuhan, supaya nama itu dikenal. Arti dari isim alam adalah nama. Yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adalah bentuk kata Ar-Rahman ini adalah bentuk mubalagah yang mushtaq yang terbentuk dari kata rahmat yang menunjukkan arti banyaknya rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ar-Rahim adalah suatu juga bentuk mushtaq dari kata rahmat. Tetapi ini adalah nama sekaligus sifat dari Allah yang memiliki rahmat baik di dunia maupun akhirat. Selanjutnya dari kata alhamdu. Alhamdu berarti adalah pujian yang menggunakan lisan. Tapi kita bisa kita fokus dulu ke ini, ke basmalah dulu. Basmalah, Ustaz. Ya, Sudah coba kita pindah ke poin berikutnya coba. Atau langsung pada penafsirannya. Oh ya, Ustaz. Sebab nuzulnya, Ustaz. Langsung saja penafsiran. Penafsiran itu tadi, Ustaz. Oh iya, afwan. Munasabahnya ini. Kalau munasabahnya tidak dijelaskan, Ustaz? Ya, tidak perlu saya kira. Iya, Ustaz. Ya. Penafsirannya. Ya, kalau di PPT ringkas. Kalau di PPT ringkas di penafsirannya, Ustaz. Ya, silakan ya, enggak apa-apa.
Adapun penafsiran ayat dari kata Bismillahirrahmanirrahim, yang pasti adalah idiom dari kata Allah, yang berarti mencakup semua nama di dalam Asmaul Husna. Seorang hamba harus memohon pertolongan kepada Tuhannya. Jadi, permohonan pertolongan yang paling agung adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang berhak atas cinta, rasa takut, pengharapan, dan segala bentuk dari penyembahan. Dokumen. Kukira saya mau dijelaskan semua, Ustaz. Yang bagian pun. Itu saja anunya ya, tafsirannya ya. Kalau di PPT ringkas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karena dijelaskan semua, Ustaz. Saya mengajar ini, sementara mengajar di kelas ini. Tapi bisa kita kasih unmute anunya Bapak, Dila. Oh, iya, Ustaz. Oke, teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan. Ya Al-Fatihah ya, ini surah pertama dalam Al-Quran. Ya, meskipun bukanlah menjadi ayat atau surah pertama yang Allah turunkan. Ya. Hanya saja ada pandangan bahwa Al-Fatihah adalah surah pertama turun secara lengkap. Ya. Nah, kalau Al-Alaq itu ya surah pertama turun yang hanya memuat 5 ayat. Itu satu pandangan ya. Ya, satu pandangan. Nah, yang berikutnya surah Fatihah itu jumlah ayatnya 7. Ya, 7 ayat. Tetapi masih menjadi perbedaan ulama ya, apakah basmalah itu menjadi bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Ya, namun demikian menjadi bagian atau tidak menjadi bagian, Fatihah tetap 7 ayat. Ya, tetap 7 ayat. Jadi ada yang mengatakan bagian dari ayat, ada yang mengatakan bukan bagian dari ayat. Nah, pendapat ini memberikan implikasi atau dampak terhadap pengamalan. Ya, pengamalan di dalam melafalkan basmalah. Ya. Kalau pandangan yang mengatakan basmalah menjadi bagian dari Fatihah, maka itulah yang kemudian menjadi model amalia pembacaan basmalah dengan jahar, dengan suara keras. Ya. Tapi kalau dia berpandangan bahwa basmalah bukanlah bagian dari surah Al-Fatihah, maka itulah yang kemudian sebagian orang membaca Fatihah dengan basmalah sir. Ya, kelompok yang memasukkan basmalah sebagai Fatihah itu umumnya kelompok mazhab Syafi'iyah. Ya, yang tidak memasukkan basmalah itu adalah Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali. Ya, itu berkaitan dengan posisi Fatihah, posisi basmalah, apakah bagian dari surah Fatihah atau bukan. Jadi posisi basmalah pada Fatihah, ya, bagi yang tidak memasukkan basmalah sebagai ayat di Al-Fatihah, sama dengan posisi basmalah di setiap awal surah. Ya. Jadi kalau teman-teman hari ini melihat Qur'annya yang mushaf Utsmani atau mushaf Imami, ya semua surah senantiasa diawali oleh basmalah. Nah, maka posisi basmalah pada surah Fatihah
sama artinya, sama kedudukannya dengan basmalah yang ada pada surah-surah yang lain. Ya. Tapi bagi Imam Syafi'i tidak. Ya, bagi mazhab Syafi'iyah ya tetap memasukkan basmalah sebagai ayat Fatihah. Nah, sedangkan ayat-ayat yang lain atau basmalah yang lain di awal surah itu bukanlah menjadi bagian dari ayat pada surah itu. Ya. Itu yang pertama ya. Saya kira 2 poin itu sebagai pengetahuan awal ya tentang ini. Nah, berikutnya ketika kita ingin menafsirkan secara kosakata ya, mestinya kita tidak boleh lupakan bi itu. Huruf bi, bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan ya. Jadi mestinya ada kajian yang lebih mendalam tentang makna bi itu. Ya. Bahkan saya pernah katakan di awal kuliah bahwa huruf bi inilah yang menjadi inti dari keseluruhan makna dari Al-Fatihah pada kata bi itu. Ya. Kalau misalnya ada uraian secara tekstual di makalahnya, ada enggak di makalahnya? Bisa dibaca enggak? Tunggu Ustaz. Kalau yang saya dapat Ustaz di Google itu Ustaz terlalu simple ki anunya Ustaz. Biarpun saya cari yang lainnya juga. Oke. Jadi Kayak ya. mencakup semua Ustaz, berbagi-bagi. Tidak menjelaskan satu ayat Ustaz, kayak menyeluruh gitu. Oke. Bisa dikembalikan saya jadi host dulu, Bila? Yes, Ustaz. Tunggu Ustaz. Sudah Ustaz. Oke. Jadi saya bukakan makalah dari yang tadi yang baru kita selesai kuliah. Ya. Ya, surah Fatihah ya populer dengan sebutan basmalah. Ayat 1 ini ya, basmalah. Ya, basmalah itu sebuah kreasi kata baru. Jadi ya tidak ada dalam hadis ya, dalam Al-Qur'an kata basmalah itu. Ini kreasi ya, karya manusia ya untuk mempersingkat ya, menyebut secara singkat ini ya. Ya, dan kata basmalah itu gabungan dari bismi dan Allah. Ya. Kemudian menyebutkannya dengan mengikuti wazan fa'lala. Ya, jadi basmalah ya, fa'lala. Ya. Nah, tujuan kreasi kata baru ini untuk meringkas ya penyebutan suatu kalimat dengan sebuah kata yang ringkas agar mudah diucapkan. Ya, jadi kita baca basmalah ya. Jadi kalau Anda bilang coba baca bismillahirrahmanirrahim, kepanjangan itu ya. Jadi ketika Anda menyebut coba baca basmalah, itu sudah cukup itu ya. Dalam kaidah bahasa Arab ya, setiap huruf jar mempunyai muta'allaq, tempat bergantungnya makna. Jadi kata bi ini ya sebagai harfun jar nanti bisa memiliki makna yang dalam kalau ada makna yang tersembunyi di situ. Ya, ada muta'allaqunya, ada muta'allaqnya. Ya. Ayat ini dimulai dengan huruf jar bi menunjukkan ada fiil, ya, ada kata kerja yang dibuang ya sebelum huruf tersebut. Ya.
ada dua kemungkinan fiil yang dibuang sebelum huruf jar tersebut. Ya, ada fiil yang bermakna khabariyah, berita. Yang kedua, boleh jadi dia bermakna insya'iyah, ya, perintah. Ya. Jika mu'allaknya itu berbentuk khabariyah, maka berarti orang yang membaca basmalah menginformasikan bahwa dia akan memulai pekerjaannya dengan menyebut nama Allah. Itu kalau dia khabariyah. Jadi dia memberikan informasi, ya, bahwa perbuatan ini saya lakukan dengan, ya, memulainya dengan menyebut nama Allah. Ya. Tapi kalau dia bentuk insya'iyah, ya, insya'iyah, maka itu memberikan makna bahwa Allah menyuruh hambanya agar pekerjaan itu dimulai dengan menyebut namanya. Ya, jadi ada perintah dan ada khabariyah. Ya. Seruan dengan menyebut nama Allah merupakan cermin, ya, pengabdian kepada Allah. Ya, dalam bahasa Arab, kalimat itu juga merupakan ungkapan dari pihak yang membaca bahwa dia mengawali tindakannya dengan menyebut nama Allah, agar tindakan itu berawal dari Allah dan dilindungi oleh Allah. Nah, kemudian kalau Anda melihat Al-Quran, ya, dalam penulisan kata bismi, ya, kata bismi itu ada dua model. Ya. Ada penulisan bismi tanpa alif setelah ba. Ya. Ada penulisan bismi dengan alif setelah ba. Ya. Jadi ada dua begini, ada bismi, ya, bismi dengan alif, ada bismi tanpa alif. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Kalau Anda lihat Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu tanpa itu ada alifnya. Ya, bismi. Tapi ya, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim. Siapa yang bersuara? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Alim dipanggil ku, Alim. Alim dipanggil ku, cepatku. Dipanggil ku. Wallahi kai. Tunggu Pak. Bisa aku. Oke, saya kira ini ketahuan pada akhirnya kan. Jadi, hanya hadir tapi meninggalkan proses, ya, perkuliahan. Ya, ketahuannya karena dia lupa matikan, dia lupa unmute-kan mikrofonnya. Jadi dia menghafal hadis tadi itu, ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi saya kira ini makalahnya kelompok PAI C ini yang paling kurang mendalam, ya. Ini makalah PAI B ini, ya. Dan PAI A juga kemarin juga mendalam kajiannya. PAI A ini, Ustaz. Oh, PAI A ini. Iya, Ustaz. Berarti PAI A yang paling ini, bukan PAI C. Berarti ini makalahnya PAI C ini, ya. PAI B. Ya, PAI C nanti besok. Oke, jadi kalau Anda melihat penulisan kata bismi, ya, dalam Al-Quran itu nanti Anda menemukan dua bentuk ini, ya. Ada bismi dengan alif, dengan bismi tanpa alif, ya. Ini kemudian mengapa pada kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu ditulis tanpa alif, ya.
Ini ada beberapa makna di situ ya. Yang pertama, penghapusan huruf alif dalam redaksi bismillah ya menunjukkan keagungan asma Allah. Ya. Sehingga nama Allah hanya layak disandang oleh Allah semata. Jadi ya kalau misalnya ya hanya dia yang memiliki nama ini ya, kita sebut dengan lafzul jalalah. Ya. Nama yang menunjukkan keagungan ya, ketinggian. Hikmah kedua, penghapusan huruf alif ya dalam bismillah ya pada kalimat bismillah di basmalah itu mengisyaratkan agar umat Islam bergegas ya, untuk ibadah kepadanya. Ya. Tapi kalau dia menulis bismi rabbik dengan alif ya mengisyaratkan agar umat Islam bersabar ya dalam mengarungi kehidupan ini. Ya. Karena Tuhan yang mengatur kehidupan ya maka kita harus sabar terhadap segala ketentuan-ketentuan takdir yang Allah telah takdirkan. Ya, meskipun pilihan-pilihan takdir itu ada pada manusia. Ya, jadi ya Tuhan menciptakan takdir baik, takdir buruk, tapi apakah Anda mau baik mau buruk ya bukan Tuhan. Ya, itu manusia yang menentukannya. Tapi kita mesti sabar dalam menghadapi setiap pilihan itu. Ya, setiap pilihan. Ya, misalnya Anda memilih ya untuk tidak melakukan hubungan misalnya hubungan manusia atau hubungan laki-laki perempuan melalui melalui pernikahan misalnya. Ya, maka itu artinya membutuhkan kesabaran kepada Anda untuk tidak mendekati perzinahan. Ya, itu kesabaran. Hidup ini kan ujian ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ya, sebagai bala ya, ujian. Ya. Ujian yang telah diatur oleh Tuhan dan itu membutuhkan kesabaran ya, pada kita. Nah, hikmah ketiga dari penghilangan kata alif pada kata bismillah di basmalah itu ya, karena lafal bismillah itu sering digunakan. Ya. Jadi mana-mana atau ini kan menjadi kalimat yang harus senantiasa kita sebutin ya. Ada hadis Nabi itu nanti. Ya, kullu zibalin la yubda bismillah fahuwa aqta. Ya. Segala sesuatu yang segala sesuatu pekerjaan yang tidak dimulai dengan nama Allah itu aqta, hilang, terputus keberkahannya, terputus rahmatnya. Itu kata bi ya, kata bi, kemudian penulisan bismi dengan alif dan tanpa alif. Nah, kemudian kata ismun. Ya, kata ismun. Nah, ini dari dua akar kata ini ya. Ismun itu dua akar katanya. Ada ada simatun atau simmah, tanda. Yang kedua ada mengatakan dia dari akar kata sumuwun. Ya, keluhuran atau ketinggian. Ya. Dan ini ya memberikan makna ya bahwa ya nama itu ya tanda seseorang. Ya, dari namanya kita bisa membedakan oh ini Zahriani, oh ini Anwar. Ya, ini siapa gitu. Tanda. Ya, nama itu menjadi tanda. Ya, yang kedua, nama itu juga bisa menunjukkan ketinggian dan keluhuran seseorang. Ya, makanya agama menekankan untuk memberikan nama-nama yang indah, ya, nama-nama yang baik
ya, pada manusia, ya, karena itu menjadi kualitas, ya, ketinggian dan keluhuran seseorang, ya. Jadi dari kata ismun itu ya memberikan makna yang dalam, ya, bahwa nama itu sebagai identitas, sebagai tanda, sebagai ketinggian, keluhuran. Oke, yang kedua kata Allah. Kata Allah ini tadi saya katakan sebagai lafzul jalalah, ya. Ada pandangan dari para ahli bahasa Arab, ya, mengatakan bahwa ini kata yang tidak punya akar kata, tidak punya akar kata ini. Ya. Namun ada juga mengatakan dia dari kata ilahun. Ya, kata Allah itu terbentuk dari kata ilahun yang kemudian ditambah dengan alif lam, yang dibumbu dan alif lam menjadi Allah. Ini nama yang Allah sendiri menyebut dirinya. Seperti surat Toha ini, ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah. Ya. Nah, kemudian dalam Al-Quran itu kan ada Allah, ada ilahun, ada Rabb. Ya. Nanti kita kaji lebih mendalam nanti di topik tentang Allah nanti itu, ya. Jadi kalau kita membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jadi ilaha dan Allah. Nah, kalau ilaha itu segala sesuatu yang disembah. Apapun objeknya, tidak mesti Allah. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini, ya, mengikatkan diri pada HP-nya misalnya, pada handphonenya, ya, kita hari ini menjadi makhluk HP ini, ya. Tidak bisa lepas kita punya HP. Kemana-mana siapa di bawah HP-nya. Ya. Bahkan kegelisahan jiwa itu lebih gelisah, ya, kalau HP-nya lowbat dibandingkan belum sholat. Ya. Jadi kalau HP-nya lowbat luar biasa gelisahnya gitu, ya. Gelisah bertanya sama temannya, ada casnya. Gelisah sekali itu, ya, mencari cas. Ya. Karena HP-nya lowbat. Ya. Tapi kalau hatinya lemah iman, ya, hatinya tanpa iman, ya, tidak ada kegelisahannya. Biasa-biasa, Ji. Ya. Itu menunjukkan kita hari ini, dan itu menjadi ilahun kita. Ya. Jadi ilahun itu sifatnya umum. Ya. Hawa nafsu Anda menjadi ilahun itu. Ya, ada ayatnya itu, ya. Apa nama? Afara'aital ladzi manittahaza ilahahu hawahu. Ya, ada apakah Anda tidak melihat ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Ya, mau kaya cepat, korupsi, ya, mau cepat menikmati kenikmatan surga dunia, dia zina, ya, itu hawa nafsu. Ya, jadi ada yang mempertuhankan hawa nafsunya. Ya, ya, kalau kita dari kalimat tauhid itu mengajari la ilaha illallah. Jadi untuk mencapai akidah tauhid yang benar, proses awalnya adalah la ilaha, penafian. Ya, jadi Anda menafikan, ya, segala tuhan lain. Ya, Anda nafikan HP Anda nafikan pacar Anda nafikan orang tua Anda, tidak ada. Ya. Kalau sudah proses penafian, baru kita mengisbatkan, ya, menetapkan diri illallah, hanya Allah. Ya, itu tauhid itu, ya, kalimat tauhid. Ya. Kemudian kata Allah ini kata yang tidak habis maknanya.
Dalam pandangan Mutawalli Sya'rawi, ini kata yang sangat mulia, agung, dan senantiasa memiliki makna. Allah. Ya, kata Allah ini kalau Anda hilangkan alifnya, Anda hapus alifnya, Anda masih bisa baca lillahi. Ya, karena Allah. Anda hapuskan lagi lamnya, ya, kalimat lillahi, Anda hapus lamnya, Anda masih bisa baca lahu, baginya, bagi Allah. Anda hapuskan lagi lam kedua, lahu, ya, Anda hapuskan lam dari kata lahu, Anda masih bisa baca hu, huwa, dia. Ya. Dan kalau Anda mau persingkat menjadi hu, ya, jadi ya, itu kemudian ya, memberikan makna yang sangat dalam bahwa manusia itu sengaja tidak sengaja senantiasa mengikatkan diri pada dia, pada Allah. Ya, jadi kalau Anda misalnya jangan itu Allah gitu, kepasrahan pada dia. Ya. Jadi ini luar biasa ini ya, Allah. Ya, makanya kalau Anda pernah melihat orang-orang tarekat berzikir itu ya, berwirid la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Semakin lama itu ya, langsung Allah, 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 Allah. Semakin lama lagi itu bukan lagi Allah yang dia panggil, sudah hu. Ya, dia. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ya kata Allah itu benar-benar sangat jalal, sangat tinggi, sangat luhur. Ya. Kemudian mungkin saya salah program Zoom ini. Ini sudah mau habis waktunya ini, 1 menit lagi. Nanti Anda kembali lagi masuk ke ini. Ya, Ustaz. Kalau berakhir ya. Yes, Ustaz. Nah, kemudian kata Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi ada dua kata ini yang menunjukkan siapa Allah itu. Jadi dalam Al-Quran itu teman-teman, Allah tidak pernah menjelaskan identitas dirinya secara zat. Ya, tidak ada. Bagaimana zat Allah itu? Ya, yang banyak adalah penjelasan tentang dirinya dalam bentuk sifat dan af'al. Ya, sifat dan perbuatan. Ya, di sini dia menyebutnya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, dua kata ini memiliki akar kata yang sama dari ra, ha, dan mim. Ya, jadi Rahman, Ar-Rahim itu ya, punya akar kata yang sama. Huruf-hurufnya terbentuk dari huruf yang sama. Ya, ra, ha, dan mim. Nah, Rahman itu ya bermakna luas, ya. Kasih sayangnya meliputi semua makhluk. Wa rahmati wasi